Itulah dungunya PSSI ya. Dungu, terlalu dungu PSSI ini, dungu ya. Oke, teman-temanku semua ya, pecinta sepak bola Indonesia, pecinta Garuda, kita lagi di ambang kehancuran, teman-teman ya. Kalian kira pemilihan John Hetman sebagai pelatih timnas Indonesia untuk kemajuan sepak bola Indonesia? Menurut saya pribadi, tidak sama sekali ya. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya temui ya ketika John Hetman resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Yang pertama ya, John Hetman belum sampai ke Indonesia. John Hetman sudah memiliki Instagram dan itu berlokasi di Indonesia. Nah, siapa yang membuat akun Instagram John Hetman di Indonesia? Kalau bukan PSSI. Untuk apa ya? PSSI membuat akun Instagram John Hetman ya? Untuk apa, teman-teman? Apakah John Hetman hanya untuk menjadi selegram di Indonesia? Hah? Jadi kalian jangan berpuas diri tentang pemilihan pelatih John Hetman ini. Walaupun John Hetman ini bisa membawa putra putri Kanada ya, timnas putra putri Kanada lolos ke Piala Dunia. Kalau kalian berharap John Hetman bisa melakukan itu untuk Indonesia, kalian salah besar, teman-teman. Salah besar ya. Kanada itu peringkat 70 dunia, bos. 70 dunia. Kita 120 dunia ya. Jadi ya, PSSI ini belum bisa belajar dari kesalahan-kesalahan ya yang seringkali terjadi ya. Pemilihan John Hetman katanya karena John Hetman bersedia untuk tinggal di Indonesia, bukan karena prestasi, bukan karena John Hetman mampu untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jadi persyaratannya sekarang adalah pelatih yang mau tinggal di Indonesia ya bisa menjadi pelatih timnas Indonesia, bukan pelatih yang berprestasi gitu loh ya. Jadi nggak ada mindset kita, jangan ada mindset kita John Hetman datang untuk melatih timnas Indonesia, Indonesia akan jaya lagi seperti yang dilakukan Sintayong. Nah, di sini kesalahan kita, teman-teman. Di sini kesalahan kita yang kita langsung berpuas diri gitu loh ya. Kita nggak tahu ke depannya ini gimana ya. Dan PSSI juga mengatakan ya, kalau John Hetman gagal di 2 tahun ini, dia nggak akan diganti. Nah, ini semacam apa kontrak? Ini kontrak semacam apa? Di mana suatu pelatih itu gagal, di mana suatu pelatih itu nggak bisa membawa timnas Indonesia berjaya seperti Sinteyong ya, ganti dong ya, ganti Pak, bukan dipertahankan Pak. Oke lah, ini jangka panjang ya. Kalau jangka panjang ini nggak beres ya, kalau jangka panjang tapi di awal kontrak dia sudah nggak bagus, gimana kita mempertahankan dia gitu loh ya. Berarti dia nggak cocok untuk melatih timnas Indonesia. Betul teman-teman, betul kan? Dan untuk Pak Erick Thohir ya, tolong Pak ya, Bapak itu fokus dulu ke sepak bola kita gitu loh. Jangan Bapak ganggu futsal, fokus ke sepak bola kita. Bapak ketua umum Federasi Sepak Bola Indonesia ya. Kalau Bapak nggak sanggup ya, atau nggak fokus ke satu tujuan ini, mundur aja Pak, mundur Pak ya. Masyarakat udah muak Pak, udah muak dengan hal-hal yang Bapak lakukan ya, udah muak ya. Jadi jangan salahkan nanti supporter itu masih meneriakkan Sinteyong Sinteyong ya. Kalau nanti John Hetman nggak bisa ya menyamai atau melampaui rekor Sinteyong, nama Sinteyong akan selalu bergemuruh di stadion ya. Nama Sinteyong akan selalu bergemuruh di media sosial ya. Masyarakat itu sudah terlalu cinta dengan Sinteyong PSSI ya. Jadi kalian mau mendatangkan pelatih yang sekelas semahal apapun itu, kalau dia belum bisa menyamai rekor dari Sinteyong, jangan harap nama Sinteyong itu tenggelam. Nama Sinteyong akan selalu bergema ya, akan selalu bergema.
Jadi di sini teman-temanku semua, saya mengajak teman-teman semua, kita jangan berpuas diri tentang pemilihan pelatih tersebut. Kita jangan langsung, ini masa-masa kejayaan Indonesia. Apakah kita masih bisa main kingking lagi? Jangan langsung ke situ, teman-teman. Ya, tolong, ya, kita berpikir kritis gitu loh. Baru John Herdman ditunjuk aja, sudah ada kejanggalan-kejanggalan yang telah terjadi di kubu PSSI ini, ya. Yang katanya Pak Erik nggak ikut campur lah tentang pemilihan pelatih ini, yang tiba-tiba ada akun Instagram John Herdman lah, dan John Herdman belum sampai ke Indonesia, dan akun itu berada di Indonesia gitu loh. Gimana caranya, bos? Dan akun itu naik drastis, langsung lah, seperti biasa ya. Orang yang tiba-tiba langsung menjadi pelatih timnas Indonesia, followersnya itu tiba-tiba bertambah, teman-teman. Jadi itulah yang saya harapkan untuk teman-teman semua. Kita berpikir kritis, bos, ya. Berpikir kritis. Jangan langsung berpuas diri. Ini belum tentu dia bisa mampu membawa timnas Indonesia seperti Sinteyong. Belum tentu, ya, belum tentu. Ya. Saya adalah orang, ya, yang nggak percaya dengan John Herdman dan PSSI. Nggak percaya saya. Ya. Nggak percaya, ya. Nggak percaya dengan misi ini. Apalagi blueprint yang dilakukan Erick Thohir, saya nggak percaya, teman-teman, ya. Jadi saya terus mengkritik terus, karena ini demi kebaikan timnas kita. Jadi teman-teman semua juga harus berpikir kritis seperti saya, gitu loh. Jangan langsung berpuas diri. Dia belum ngapa-ngapain loh di Indonesia, ya. Belum sampai ke Indonesia juga belum. Kita langsung puji-puji dia, nggak dong, ya, nggak dong. Kita belum bisa langsung bilang dia cocok untuk timnas Indonesia, enggak dong, ya, nggak bisa, karena dia belum ngapa-ngapain di Indonesia, belum ngapa-ngapain timnas, ya, bahkan dia belum tahu gimana tipikal pemain timnas, ya. Ini kita mulai dari nol lagi, dari nol lagi. Jadi itulah bobroknya PSSI, itulah dungunya PSSI, ya, dungu, terlalu dungu PSSI ini, dungu, ya. Nggak tahu memilah mana yang untuk jangka panjang, mana yang untuk jangka pendek, nggak tahu, dungu, ya, PSSI dungu, ya. Ya mungkin teman-temanku semua ada yang berpendapat seperti saya, dan ada pun yang berpendapat menentang pendapat saya. Itu hal yang lumrah, ya, itu hal yang lumrah. Tapi di sini intinya kita bersatu, supporter semua. Kalau itu salah, tetap salah, dan kalau itu benar, tetap benar. Nah, kalau nanti John Herdman nggak bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia, kita kritik John Herdman out. Jangan dipertahankan kalau nggak cocok, ya. Mungkin itu saja dari saya, Profesor Bola. Salam dari saya untuk teman-teman semua. Semoga kalian sehat dalam keadaan apapun itu, ya, diberkati kalian, diberikan rezeki yang berlimpah, diperlancar segala urusan kalian. Ya, mungkin itu saja. Jangan lupa di komen dan di like dan share video ini. Thank you. Salam dari Profesor Bola.